Halo, Ya, halo. halo dengan saya. Ya, dikencengin dong. Oke, saya Hulda, usia 29 tahun. Siapa namanya? Memiliki pekerjaan. Kok Hulda, udah Kamsa Hamidah? Hah? Siapa? Hulda, Hulda, Gulda. Hul, ya, Hulda. 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 Oke. Yes. Oke, usia 29 tahun, 3 anak. Gaji saat ini 27 sampai 30 juta tergantung bulan. Bekerja sebagai tax accounting di beberapa PMA di Bali. Bekerja di apa? PMA, penanaman modal asing, PT yang dimiliki orang asing Ya. di Oh, Indonesia. Oke, kalau saya masih awam dengan investasi, jadi baru beberapa bulan ini mulai menabung. Jadi total tabungan saat ini ada 50 juta. Ada aksa mandiri, setiap bulan bayar 1 juta, baru bisa ditaikkan sekitar 15 tahun, 34 juta. Lalu tidak ada hutang. Untuk per bulannya saya bisa sesaat sekitar 7 sampai 10 juta. Saat ini untuk investasi cuma di ini aja sih, digital bank, deposito, sama Bitcoin aja setiap bulan 2 juta. Oke. Yang mau saya tanyakan cuma untuk sistem seperti itu apakah sudah cukup baik atau mungkin ada yang bisa saya perbaiki supaya bisa lebih efektif? ya. Suaminya penghasilannya gimana? Masih merintis, jadi untuk saat ini masih saya. Masih merintis ya suaminya? Iya. Oke, pertanyaannya apa? Apa udah efektif investasi dia? Ya. Jadi ya kurang lebih ada 7 sampai 10 juta yang setiap bulan tadi Bitcoin sama apa? Tabungan di digital bank aja 7 juta. Oke. Jadi cuma nabung sama beli Bitcoin setiap bulan ya dengan income Iya. 30-an juta setiap bulan ya, dia bisa Iya, free iya. 10 juta buat investasi. Iya. Wis, cewek bro. Nah, ada Iya. rocknya tuh. Dia ada Bitcoin ya tadi ya. Kayak 50% ditabung kayaknya sama dia. Udah, say. Iya. Gitu ya? Jadi itu tadi ya, mungkin ya komposisinya ya bisa ya 50% ya untuk saham, ya 30%-nya Bitcoin ya, Ya. tapi nabung ya setiap bulan, maksudnya DCA. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, kenapa kita nggak bahas, misalnya saham apa? Tadi kan ada beberapa contoh tuh yang mereka beli kan. Iya. Tapi kenapa kita nggak kasih saham apa? Karena bisa bulan depan pandangan kita berubah terhadap asetnya. Ya alfanya berubah ya. Iya. Jadi kita nggak akan kasih apapun di sini, kita kan cuma ngomong begini aja, karena susah nanti kita kasih taunya. Ini kamu taruh cash, ya kan? Ini RDPU aja. Iya. Oke? Oke. Terjawab? Ya, itu aja. Oke, siap. Thank you, Hulda. Oke, nice. Gini, mungkin kita share sedikit kali bro ya. Kenapa Ya. kita nggak keluarin ya? Karena financial market itu dinamis. Ya. Yes. Bisa satu saat kita bilang saham A atau kripto B, Iya. besoknya kripto B ada kasus atau saham Oh, iya. C ada kasus. Kita harus bisa reaktif kan. Jadi kita kasih tahu aset kelasnya aja dari sekarang ya. Karena lebih bijak. Karena ini gue pengen video ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan bro. Bener. Biar Yang kita everlasting predictable. ya. Everlasting, timeless ya. Gambar apa itu? Itu gambar cewek ya. Sorry gue nggak lulus emang gambar. Oke, next last ya. Ya, udah ya. Oh udah. Udah ya? Itu terakhir. Nah, jadi teman-teman, kita kan kita selalu ngajarin bro. Coba buka dulu modul dalam. Yes. Kita ngajarin prinsip timeless yang bisa tahan kira-kira ya 100 tahun. Gitu. Ya. Kenapa ibaratnya banyak orang di sini bisa jadi orang yang 1% bro? Karena 1% dari orang tuh melakukan hal yang beda. Hidup gue tuh berubah ketika gue dengar Warren Buffett bilang investasi terbesar ke dia adalah investasi di layar sendiri. Ya. Di situ gue mulai untuk baca-baca buku gitu. Gue belajar namanya buku The Richest Man in Babylon waktu itu. Yes. 1/10 koin disimpan dan itu merubah hidup gue. Cuman dari beli buku 80.000 itu tuh ngubah semua hidup gue. Gue belajar bagaimana caranya valuasi, caranya margin of safety itu seperti Ya. apa, investasi itu seperti apa, gimana sih caranya ya, menilai suatu perusahaan, intrinsic value suatu perusahaan gitu. Dan itu
jadi benchmark kita. Contoh seperti sederhana ya, misalnya kita mau kita mau beli suatu saham gitu kan. Suatu saham harga 5.000 gitu kan. Nah, ini gimana caranya mencari yang namanya intrinsic value? Ini kan kita belajar dari Benjamin Graham, bro. Ya. Gimana caranya mencari intrinsic value? Nah, ini biasanya yang Warren Buffett sarankan adalah pakai DCF biasanya. Jadi di diskon arus kas masa depannya. Ya. Nah, ketika kita udah ketemu, oke, intrinsic value-nya misalnya 10.000 nih. Harusnya sahamnya di 10.000. Ini baru kita beli. Ini baru namanya investasi, bukan spekulasi. Tapi kalau misal lu tebak-tebakan 5.000 besok jadi apakah jadi 6.000? Ini aktivitas spekulasi nih. Ya. Kalian harus bisa bedain aktivitas investasi dan spekulasi. Jadi yang kita ajarin dalam tuh investasi. Sama juga seperti Bitcoin ketika 16.000. Menurut kita berdua intrinsic value-nya nggak segini. Menurut kita 100.000 jelas ini. Iya, makanya kita all in waktu itu. Maka kita all in gitu. Itu ibarat intrinsic value begini nih ya. Bitcoin tuh waktu itu begini. Iya. Begini nih, 16.000 tuh sini. Terdeviasi jauh ya. Terdeviasi jauh. Ada kita jaraknya, ngomong. bro. Iya. Iya. Ketika dia balik ke sini, udah di fair value-nya. Ah. Di fair value-nya, ya. wes. Iya, bener. Sama seperti kayak kita beli MSTR kena. Nah, ini beda nih. Gue beli MSTR 2 tahun lalu, lu beli sekarang lu bisa rugi, gue bisa untung. Iya. Karena lu belinya di sini nih. MSTR-nya Ya, nih. udah mendekati fair value, nembus garis di atasnya udah over value. MSTR dulu begini kan, fair value bisa gini ya. Ya. Dulu sahamnya begini. Ya. Ya, lu beli di sini, ya pasti mati, bos. Gampang kan? Mana? Ini margin of safety nih. Of safety. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa patah kapur gua nih. Oh iya, ini kapurnya nggak bisa patah nih. Jadi ini simple nih. Lu lihat ini begini diskon nih, lu beli. Lu lihat begini, ya Lu dijual, jual. bosku. Iya. Sulit banget kayak. Sulit amat nih kayak. Tapi, tapi bang, dia kabur fokus dari kripto. kripto. Enggak, cuy, lu mau lihat Bitcoin gua banyak bener Bitcoin gua itu. Iya. Enggak. Tapi bang. Jangan lu bilang, tapi kenapa jual MSTR? Dulu kan lu beli MSTR, ya gue belinya di sini, bos. Nih, Ya kan dulu gitu kan. MSTR. Tapi bang. Makanya sekarang kita tiap kali kita ngajar di sini, bro. Kita kan kasihnya misalnya gini aja, jadi 1 saham, 2 kripto aja, bahkan nggak Bitcoin, kripto gitu bilang. Iya. 3 ini bonds. Kita nggak kasih tahu belinya apa gitu, karena bisa berubah gitu, dan bukan salah kita juga gitu. Dan bisa aja ada yang nonton ini mungkin video ini di 3 tahun lagi. Lah, Oh, all in MSTR. Mungkin double dah pesannya. Mungkin seller udah ini di jalan. Mungkin seller Udah di jalan. disepong gitu kan. Iya, Cari kosan ke Bima tadi. jangan tapi bang gitu loh. Ya. Jadi yang kita ajarin itu simple ya. Iya, makanya. Gimana caranya? Lu mau jadi kaya, simple caranya. Satu. Kelola uang, ya kan? Nah, ini caranya ada banyak nih. Ada cara lunasin hutang buat tadi. Yang siapa namanya? Putu nanya, ada itu. Benar. Di dalam. Debt snowball. 2. Gandain uang. Nah. 3. Itu mempertahankan, bro. Nah, orang ada yang nanya, kenapa nggak konsentrasi? Kalau mempertahankan, ini aset kelas harus dibagi, teman-teman. Iya. Ini harus disebar nih, asetnya mana nih? Karena kita itu diversifikasi itu melindungi kita dari satu exposure tunggal ya. Satu Betul. risiko tunggal itu bisa menghancurkan segalanya. Satu saham nih, saham terbagus lah di India. Iya. Myanmar gitu. Kemarin kena kudeta nih, wah. Tapi bang, nggak Gitu. bahkan di Indonesia pun juga sama ya. Concentrated stock ya ke Nggak satu boleh. ticker Nggak boleh. dengan semua uangnya, Nggak boleh, bro. dengan semua Haram, keyakinan yang menggebu-gebu. Iya, haram itu. Iya. Karena kenapa? Itu udah terjadi di banyak tempat. Kita ngomong Eropa deh. Ini Tesco namanya perusahaan. 0, bos. Ada perusahaan Yellow Ya, ini itu kan patah kabar gua. patah itu kapurnya. Ada perusahaan tuh. Kapal. Yellow Pages Iya. di Italia itu 0 juga, dari 50 billion dolar sampai 0. Karena internet muncul sampai 0. Jadi nggak ada perusahaan yang bisa tahan selamanya, teman-teman. Jadi pertama kelola dulu nih, ya kan, benerin dulu kelolanya. Habis itu gandain uang. Nah, itu mempertahankan. Nah, ini tiga-tiganya ini kita ajarin di TU ya kan, bro, sekarang. Ya. Gandain uang kalau di kripto ini kita ajarin di mana? Di Aceh. Tapi bang gitu kan, bingung. Mereka bingung, bro. Iya. Tapi bang, ya. Jadi ada fase-fasenya, lo harus bisa kelola, lo harus bisa gandain, dan lo harus bisa ibaratnya mempertahankan. Nah, ada yang nanya kan, kenapa gue nggak suka main kayak sesuatu yang jackpot-jackpotan, dong? Karena gue nggak suka beli kayak kripto di begini terus langsung gue mau cari jackpot ini dulu. Gitu. Kayak gini, karena orang yang cari jackpot
suatu saat hidupnya bakal repot. Nah, ya. gue kasih tau ya kenapa hidup lo repot. Bang, kenapa nggak beli saham A nih? Gue sering banget tanyain saham A menurut lo gimana? Oke? Menurut gue saham A ini 90% kebanyakan tuh dipegang sama ownernya. 2% sampai 1 itu publik. Itu kalau lihat bid offer nih kayak gini nih. Ini tipis teman-teman ya. Ini gue isi sekali habis ini. Ya naik ke atas gini dia. Jawabannya uang gue tuh udah nggak bisa teman-teman beli begini. Lu cuma bisa main begini itu uang di bawah 50 miliar. Gue kasih tau lu di Indonesia lu bisa beli saham yang floatnya kecil gini uang lu di bawah 50 M. Udah pasti 100%. Di atas 50 M gerak sahamnya. Kenapa? Karena BCA pun satu bitnya ya. Lu tembak 20 M itu gerak ke atas satu tangga. Itu saham terbesar gitu. Jadi jawabannya nggak bisa, uang gue tuh nggak bisa. Dan kalau gue main nih, 5M gue nih ya, 5M gue itu naik bro, 3 kali lipat, jadi 15. Ini apa dampaknya di portofolio gue? 0 dampaknya di portofolio gue. Bener. Gitu loh. Kita tinggal kencing bisa hilang. Kita tinggal kencing ini hilang gitu loh tadi. Jadi kalau kalian tanya, kenapa nggak jackpot di sini 3 kali bang sahamnya? Nggak peduli kita 5M jadi 15. Gaming bukan itu. Plus juga lu belum tentu bisa jackpot di keempat tuh biasanya. Betul. Mau kamu jackpot terus terakhir yang all in. Selalu gitu. Pantatnya. Jackpot, pantatnya kebakar. Repot jadinya. Repot. Tapi kalau lu fund manager di sini lu dapat untung, teman-teman. Iya. Nah, ini ilmu nih, teman-teman bisa pakai nih. Kenapa hedge fund bisa ini? Kan dia kan gini kan, jackpot Michael Burry bakal masuk iya. Kenapa kosa? Ini hidupnya Michael Burry nih. Sion Asset Management. Nah, ini Michael Burry, Big Short, oke? Dia kenapa dianya masih kaya? Karena di sini dia ngambil 2% sama 20. 20. Jadi ketika dia short S&P, kliennya kena perkosa, dia masih dapat management fee. Ya kan? 220. Ini masuk ke siapa? Ini masuk ke kantong dia nih. Nah, ini Michael Burry nih. Iya. Dengan kantongnya. Makanya kenapa gua nggak pernah beli reksadana yang kayak begini karena ya gini nih. Nah. Kliennya nih gua gantung diri nih sini. Nah. Ini dia gamenya gitu. Jadi buat yang nanya kenapa sih kita nggak main jackpotan? Karena kita main pakai duit sendiri gitu loh. Kita nggak ada 220 dari orang kasih kita duit. Kalau kita 0 nih kita 0 berdua gitu. Kita cuma pakai duit sendiri. Makanya kita kan menerapkan dengan perspektif retail yang sama. Yes. Karena saya tahu psikologis kalian gimana ngelihat drawdown gimana, bener. Ngelihat volatilitas gimana. Jadi ya kita sesuaikan dengan orang yang ada di sini. Dan kalau ini sesuai dengan kita, dengan size kita ya pasti buat kalian tuh gini. Karena ada juga bro, kalau kita ngomong ya Andreessen Horowitz ya. Ya, Andreessen Horowitz. Ya, itu beliau ini memang juga ultra diversification. Ya, betul. Karena dia punya prinsip tuh, dari 2000 startup yang dia invest, itu yang going sedikit true itu cuma 4 in the end of the day. Bener. Ya. Dan kebanyakan dari orang itu memiliki mental mereka itu tidak terbiasa dengan kegagalan. Ya. Bayangin kamu gagal 1996 kali kamu investasi, ketemu orang, ngobrol, investasi, gagal tuh 1996 kali. Kamu nggak kuat, kamu gagal beberapa kali aja udah nyerah. Betul. Ya. Makanya kalau kamu mau main caranya visi begitu, ya visi itu saya kasih tahu itu nggak mereka sendiri yang nge-handle, punya banyak tim. Ya. Betul. Kalau kamu mau pakai strategi seperti itu ya, kamu yang overwhelming sendiri. Karena ntar kayak portofolio kayak mini market ya terlalu banyak. Betul. Ya. Karena ultra diversification itu juga punya risiko. Risikonya satu, portofolio growth-nya itu terbatas. Ya, betul. Daripada ya kita kayak tadi tuh yang engineer tadi kan bagus kan. Dia maksudnya ini ya apa? Udah punya ini ya. Kayak misalkan punya bucket sendiri ya. Misalkan ini sangat volatil. Oke. Ini cuman 20%. Iya, betul. Ini nggak terlalu volatil. Oke. Mungkin di sini dia bisa taruh 40%, kan 60%. Oke, kamu masih punya 40% lagi. Oke, ini kripto ya. Oh sorry, ini yang nggak terlalu volatil. Ya, ini bisa di sini misalkan 50% ya. Terus yang ini ultra ya, volatil. Ini bisa tinggal kayak 10%. Ini pun yang dipakai Bridgewater ya. Dia nggak melihat ini dengan sesuatu yang sama ya, risikonya tuh beda-beda ya. Nah, jadi jangan disamain. Ini 1 2 3 4 5 6 7 sampai sekian aset ya. Ketika ini ini returnnya 100% ya. Ketika lu punya 60 korelasi dia kan begini. Ini kenapa begini? Ya. Apa ini? Ketika dia punya 60 korelasi dia akan begini nih. Ini juga the holy grail of investing yang diterapkan oleh Bridgewater ya. Jadi dia taruh
duit mereka di 15 sampai 20 aset. Betul. Yang tidak terkorelasi satu sama lain. Contohnya. Jadi kalau ada yang satu kebakar, ya satu lain tuh mungkin ya bisa nutup ya keuntungannya, ya. Jadi harus paham ya teman-teman. Gold. Ini cara main Bridgewater nih. Jadi dia cari aset kelas sebanyak-banyaknya yang bisa returnnya 10 sampai 15%. Aset kelasnya juga 10 sampai 15, tapi ini uncorrelated. Ya, semuanya mereka cari yang nggak ada korelasinya. Contohnya emerging market equity mereka masuk misalnya pakai EEM. Ini beneran, ini portofolio beneran nih. Gold mereka masuk pakai GLD. Bitcoin mereka ada masuk juga, Bro. Yes. Jadi mereka cari sebanyak-banyaknya return stream mereka, misalnya contoh BABA, saham di Cina mereka masuk. Ini buat exposure Cina. Jadi mereka cari tuh 75, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa jadi strategi nih. Gitu. Itu cara hedge fund ya, bekerja. Nah, ini bakal memperbagus portofolionya gitu. Yes. Ini salah satu 90, 80, 70, 60. Ya, itu pun juga kita ajarin semua ya di dalam. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian masih banyak, oh nggak ngerti begitu kan. Tuh, tapi bang, dia jual kelas lu ngerti nggak begini? Jangan jadi monyet gitu, Bro. Ya, paham nggak lu? Kalau nggak paham, makanya itu hidup lu begitu gitu. Ngatur duit nggak ngerti, ya, nggak ada yang lu bisa ngerti. Nah ini banyak ya, Bro ya, diajarin semua ya, sampai strategi bagaimana cara trade di quant segala macam. Jadi, nah ini nih, jadi yang digambar di Bro Timothy di situ juga kita kasih nih di dalam. Nah. Ya kita ngomong ya ini the holy grail of investing. Oh gambar gue jelek ya, Bro ya? Ya kita jelasin secara detail ya ke teman-teman. Betul. Kamu cari uncorrelated asset ya masing-masing itu nggak berhubungan dengan satu yang lain ya, baru kamu bisa tidur dengan tenang ya. Kita ngomong di semua keadaan kamu nggak akan kena drawdown ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung ke website-nya, Bro, di mana? ternakuang.id. Itu di pin di komen ya website-nya ya, ternakuang.id. Kalian bisa pakai langsung kodenya nanti live show, Bro. Coba buka di website-nya, coba di-lockout dulu. Jadi kalian bisa masuk ya. Ini cuma sampai nanti malam. Ini kita bentar lagi udah mau berangkat nih, Bro ya. Iya. Kita mau dinner sama member. Ini kalian ke website-nya, kalian pakai kode promo live show ya. Oke, ini hanya untuk 30 orang yang mau belajar. Dan kita akan ada opsi karena kita akan ini masih 1% ya. Ini masih 1% dari apa yang kita mau kerjakan. Ya. Harganya masih murah. Kita akan jadikan ini ibaratnya Harvard online-nya investasi. Nggak akan ada tempat belajar investasi untuk belajar mengelola, menggandakan ya dan mempertahankan uang. Kita nggak cuma ngajarin menggandakan, kita ngajarin nanti cara mempertahankannya bagaimana. Cara simpan uang lintas jurisdiksi, cara mengamankan uang kalian, ya. Yes. Jadi ini ilmu yang nggak akan pernah ketemu di manapun. Setiap minggu kita akan update ya, Bro ya. Ya. Kita ilmunya dalam sekali sampai discounted cash flow, cara valuasi sebuah perusahaan, cara lihat laporan keuangan, cara lihat emiten seperti apa, cara lihat nanti aset kelas alternatif seperti apa. Bahkan kita akan bahas nanti ya, investasi di art ya, Bro ya. Yang kita sudah lakukan. Kita walk the talk apa yang kita lakukan, kita sharing ke kalian di dalam sini, ya. Benar. Dan ini hanya untuk 30 orang ya, kodenya live show. Nanti by malam ini selesai. Nah untuk yang mau belajar seumur hidup, Bro, jadi lifelong learner, itu kita ada kode nanti. Namanya dinner ya. Nah, khusus ini yang udah member di Tenaga Uang, yang pakai dinner, semuanya yang hari ini akan kita undang makan malam. Ya. Jadi kita ada makan malam hari ini, sama member di Akademi Kripto, ya itu ada sekitar berapa, Bro? Ratusan orang lah ya. 180 orang. 180 orang, ya itu harusnya sekarang, kayaknya mereka semua udah di restoran gua. Iya. Restoran punya gua, jadi yang suka-suka gua gitu, datangnya kapan, tutupnya kapan restorannya kan punya gua. Mereka sudah ngumpul di restoran gua, jadi kita mau berangkat sekarang ke sana. Yes. Yang hari ini, ya, masuk lifetime pakai dinner, semuanya, Bro. Jadi ini ya, langsung di websitenya aja, buat teman-teman. Nah, di bawah, live show. Kode promo. Untuk 30 orang ya. Oke, begitu. Dah. Seperti itu ya. Dan untuk yang lifetime, ya, mumpung ini masih sangat murah dan besar sekali, yang pakai dinner kita akan ajak semuanya, Bro ya. Ya. Yang hari ini tapi, nanti kita akan cut off per hari ini, semuanya akan kita ajak makan malam. Ya. Benar. Sampai jumpa di makan dinner malam, kita. ya. Karena kita habis ini beneran makan malam lagi nih.
Ya. Iya. Makan Kalian nggak malam bisa beneran. beli waktu kita do it for fun, ya. Yes. Untuk hari ini. Tapi kalian bisa beli ilmu kita ya. Betul. Di dalam. Kita senang soalnya makan-makan sama kalian. Bye bye.